Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ansyari. NIM 180101010933. Saya akan membacakan jawaban ujian atau panel test dari mata kuliah Sejarah Islam Indonesia. Soal yang pertama yaitu jelaskan kota-kota dagang yang merupakan pasar dari kerajaan yang bercorak Islam seperti Demak, Cirebon, Banten, Kudus, dan Pekalongan. Jawabannya itu Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Wilayah kekuasaan Demak meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Di samping itu, Kerajaan Demak juga memiliki pelabuhan-pelabuhan yang penting seperti Jepara, Tuban, Sedayu, Jaratan, dan Gresik yang berkembang menjadi pelabuhan transito atau penghubung. Sebelum berdirinya Kesultanan Demak, di Jawa telah berkembang beberapa bandar niaga Islam seperti Jepara, Tuban, dan Gresik. Tetapi bandar-bandar tersebut masih berada di bawah kekuasaan Majapahit. Peranan Demak sebagai pusat kegiatan ekonomi pertanian menjadi semakin penting, terutama ketika kota Juwana yang terletak di sebelah timurnya dihancurkan oleh penguasa Majapahit terakhir sekitar tahun 1513. Juwana sebelumnya merupakan kota pelabuhan pelabuhan dekat dengan Pati sebagai ibu kotanya. Kota Juwana dan Pati keduanya merupakan wilayah sandang Garba yang berarti raja kaum pedagang. Ini mengindikasikan bahwasanya kota tersebut dulunya merupakan kota pelabuhan yang cukup penting. Oleh karena itu, keruntuhan Juwana mengakibatkan Demak secara penuh mendominasi perekonomian di pesisir utara Jawa, khususnya di sebelah selatan Pegunungan Muria. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu sebutkan contoh-contoh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam khususnya di Sumatera dan Jawa. Jawaban saya yang pertama, kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Sumatera antara lain yaitu Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, Kesultanan Lamuri, Kerajaan Linge, dan lain-lain. Yang kedua, kerajaan bercorak Islam di Jawa antara lain yaitu Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Kudus, Kerajaan Pekalongan, dan lain-lain. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu jelaskan terbentuknya Kerajaan Banjar dan Buatalo. Jawabannya yang pertama, Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar merupakan kelanjutan dari Kerajaan Daha yang beragama Hindu. Dikisahkan dalam Hikayat Banjar, ketika Raja Kerajaan Daha yaitu Raja Sokarama merasa sudah hampir tiba ajalnya, ia berwasiat agar yang menggantikannya nanti ialah cucunya Raden Samudra. Mengetahui hal tersebut, anak-anaknya ini tentu saja tidak menyetujuinya. Terlebih Pangeran Tumenggang yang sangat berambisi terhadap kekuasaan kerajaan. Setelah Pangeran Soekarno meninggal, jabatan raja dipegang oleh anaknya yang tertua yaitu Pangeran Mangkubumi. Karena pada saat itu Pangeran Samudra masih berumur 7 tahun. Tidak lama berkuasa, Pangeran Mangkubumi dibunuh oleh seorang pengawal istana yang dihasut oleh Pangeran Tumenggung. Dengan meninggalnya Pangeran Mangkubumi, maka Pangeran Tumenggunglah yang menggantikannya sebagai Raja Kerajaan Daha. Mengetahui hal tersebut, Pangeran Samudra memilih untuk meninggalkan istana dan menyamar menjadi nelayan di Pelabuhan Banjar. Namun keberadaannya diketahui oleh Patih Masih, seorang Perdana Menteri yang cakap dan banyak bergaul dengan membalik Islam. Atas bantuan Patih Masih, Pangeran Samudra dapat menghimpun kekuatan untuk melawan dan mulai menyerang Pangeran Tumenggung. Pangeran Samudra pun memperoleh kemenangan dan sesuai janjinya ia seluruh kerabat, keraton, dan rakyat Banjar untuk menyatakan diri masuk Islam. Setelah masuk Islam pada tahun 1526, seketika itu Kerajaan Daha berubah menjadi Kerajaan Islam Banjar dan Pangeran Samudra pun diberi gelar Sultan Suryansah
atau Sultan Suryanullah yang dinobatkan sebagai raja pertama dalam kerajaan Islam Banjar. Yang kedua, Kerajaan Gua-Talo. Kerajaan Gua-Talo pada awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa, yaitu Tombolo, Lakiong, Parang-Parang, Data, Agangjene, Saumata, Bisei, Sero, dan Kaili. Melalui berbagai cara, baik maupun paksaan, komunitas lainnya bergabung untuk membentuk kerajaan Goa. Setelah awal mula kerajaan Goa terbentuk. Selanjutnya soal yang keempat, yaitu jelaskan peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Demak, Cirebon, Banten, dan Ternate Tidore. Jawabannya, peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam di daerah Jawa adalah sebagai pendakwah dan penyebar agama Islam, pendukung dan penasihat kerajaan-kerajaan Islam, pengembang dan kebudayaan daerah yang berisi disesuaikan dengan ajaran Islam. Soal yang kelima, yaitu berikan pembahasan pemaparan mengenai tipologi kerajaan Islam, yaitu tipologi Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Jawabannya, yang pertama, tipologi Sumatera itu pada wilayah Sumatera kerajaan-kerajaan Islam rata-rata berawal dari Aceh atau terletak di Aceh, karena seseorang yang berasal dari Aceh, dan juga penyebaran serta penaklukan wilayahnya meluas ke daerah pesisir pantai. Kedua, tipologi Jawa. Tipologi Jawa, banyak kerajaan-kerajaan Islam yang tumbuh dan berkembang di Jawa dikarenakan adanya peran Wali Songo dalam membantu kerajaan-kerajaan tersebut berkembang dan masuk Islam. Yang ketiga, tipologi Sulawesi. Dari semua kerajaan-kerajaan yang ada, agama Islam selalu menyebar dari pesisir pantai pada awalnya dan pada akhirnya sampai ke kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi. Soal yang selanjutnya atau yang keenam, yaitu bagaimana pendapatmu mengenai teori penetrasi Barat di Nusantara serta munculnya kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan yang bercorak Islam? Menurut saya, ada dua hasil dalam teori penetrasi tersebut. Yang pertama, hasil baik. Hasil yang baik yang dihasilkan oleh penetrasi Barat ke Nusantara ini adalah kita bisa menggunakan sastra dan budaya mereka untuk menyebarkan ajaran Islam kepada bangsa asing. Sebaliknya, atau yang kedua, yaitu hasil buruk, adalah masyarakat Nusantara mengalami kekurangan dalam bidang pendidikan, dan karena Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil dan rakyatnya masih kurang bersatu, dan keadaan perekonomian Nusantara yang masih menengah ke bawah, hanya berpenghasilan dari pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, bangsa Barat menawarkan rakyat Nusantara untuk menjadi bawahannya sehingga berpenghasilan lebih tinggi, serta karena kemampuan bangsa Barat yang mudah bersosialisasi dengan masyarakat Nusantara yang mengakibatkan penerimaan budaya baru yang juga merupakan hal yang dapat dimanfaatkan oleh bangsa Barat. Pendapat saya tentang munculnya kolonialisme dan imperialisme adalah sangat merugikan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, dikarenakan yang awalnya sudah berkembang pesat menjadi lemah serta gugur karena adanya hal tersebut. Selanjutnya, pertanyaan yang ketujuh, apa saja yang menyebabkan konflik masyarakat Indonesia dengan bangsa asing? Jawabannya, yang pertama, adanya keinginan bangsa asing untuk berkuasa di Indonesia, termasuk menguasai sumber daya manusia dan sumber daya alam. Yang kedua, ingin memperbudak bangsa Indonesia. Yang ketiga, ingin menyebarkan budaya-budaya mereka di Indonesia atau di Nusantara. Pertanyaan selanjutnya, yaitu yang kedelapan, bagaimana pendapatmu mengenai kondisi umat Islam di Indonesia pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan? Jawabannya, menurut saya kondisi pra kemerdekaan bangsa Indonesia mengalami keterpurukan, kesengsaraan, serta tidak bisa bebas menikmati sumber daya alam yang ada di dalam negeri. Tetapi setelah kemerdekaan atau pasca kemerdekaan datang, rakyat Indonesia semuanya berbahagia walaupun hanya sejenak,
karena teringat banyaknya pahlawan yang berjuang dalam memerdekakan negara Indonesia. Yang kesembilan, jelaskan tentang penyebaran aliran-aliran besar tasawuf ke Indonesia serta pengaruhnya di masyarakat. Tasawuf pertama kali dibawa oleh Hamzah Fansuri dan muridnya Syamsuddin Sumatrani, dua tokoh sufi yang datang dari Pulau Andalas atau Sumatera. Hamzah berasal dari Boros, Aceh, dan memulai pendidikannya di sana. Kualitas pendidikan yang cukup baik di Aceh menjadikan Hamzah dapat mempelajari ilmu-ilmu agama seperti fikih, tauhid, akhlak, tasawuf, dan juga ilmu umum seperti kesusastraan, sejarah, dan logika. Selesai mengikuti pendidikan di tanah kelahirannya, Hamzah kemudian melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah, khususnya di Persia dan Arab. Dalam hal tasawuf falsafi, diperkirakan Hamzah mempelajari dari Iraqi murid Sadr ad-Din al-Qunawi, murid kesayangan Ibnu Arabi. Sepulangnya dari perantauan menuntut ilmu, Hamzah mengajarkan agama di Aceh melalui lembaga pendidikan dayah atau pesantren di Oboh Simpang Kanan, dan dari para muridnya lah tasawuf berkembang di Nusantara. Pengaruhnya di masyarakat adalah mereka yang menerima dan menghormati. Mereka ada yang menerima dan menghormatinya, dan ada juga yang beranggapan bahwa hal itu menyimpang. Soal yang terakhir atau yang ke-10, jelaskan aspek peninggalan Islam dari segi bangunan, sastra, budaya, politik, sosial, dan perekonomian. Jawaban dari saya adalah dari segi bangunan yaitu masjid, keraton, dan dari segi sastra yaitu suluk, syair, hikayat, dan babat. Dari segi budaya yaitu gamelan, tari, wayang. Dari segi politik yaitu sistem pemerintahan masih berbentuk kerajaan, tetapi namanya berubah menjadi kesultanan. Raja berganti gelar menjadi sultan, para pemimpinnya disebut khalifah. Dan dari segi perekonomian yaitu pada sistem jual beli menggunakan akad, ijab, dan qabul secara Islam. Baiklah, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.